Banyak Bupati itu PR-nya ya. nanti saya mungkin bisa gandeng dengan beberapa dinas Dinas atau ya. badan. Betul. Bisa, karena sekarang saya pakai rumah sakit, kantor bupatinya rumah sakit, gitu. Jadi bisa juga membantu ketika kami sudah selesai, itu bisa dipakai oleh dinas kesehatan. Ya. Bisa. Ya, dengan beberapa instansi lain. Ya, itu yang kita lakukan dengan segala keterbatasan, tapi saya melihat bahwa sebetulnya soal spirit dan soal Semangat berani, ya ya. gitu. Kemudian fokusnya ya jangan berpikir untuk diri sendiri, Mhm. harus pikir untuk kepentingan banyak orang, itu baru Mhm. bisa. Dan harus punya nyali untuk membangun. Kalau tidak, hitungannya seperti tadi Mbak Rini bilang, terbatas ini, terbatas itu, hitung-hitungannya nanti nggak masuk ini, Ya, nggak masuk itu, ya nggak akan maju. ada jalannya Pak Ya, ya. kalau ada kemauan pasti ada jalan. Baik, Pak. Itu. Ini soal toleransi dan adat istiadat ya, Pak. Yes, Di sana kan begitu beragam dan bersinggungan dengan negara iya, lain nih, Pak. betul. Bagaimana cara menjaga kerukunan masyarakat dan melestarikan budaya di Melestarikan Malaka? budaya, saya sempat dapat muri dua kegiatan Apa tuh, kebudayaan. Pak? Muri. Ya, Muri. Mm. Pertama itu ada namanya Bidu Taismutin, Bidu. tarian, Oke. tarian khas. Namanya Malaka. Bidu Taismutin. Itu sebetulnya tarian perdamaian. Hmm. Saya juga heran, setelah saya turun, saya gali, ternyata waktu itu saya turun istri. Istri saya juga suka dengan seni dan kebudayaan juga. Mhm. Jadi kita turun, kita cari tahu, cek. Hebatnya wah, leluhur saya itu waktu zaman Jepang. Pada saat perang, Jepang serbu mereka, mereka Mhm. tidak angkat senjata. Mereka menyambut. Tapi mereka menyambut dengan tarian. Oh, begitu ya. Nah, penjajah ini malah terlena dengan Nah, tarian Bidu Taismuting karena memang musiknya agak agak khas. rancak ya, Pak ya. Ya, dan dia Semangat. tidak terlalu ini tapi sayu-sayu begitu. Jadi Hmm. orang memang menikmati betul. Hmm. Ya, Terhipnotis ya. terhipnotis. Jadi saya bilang ini hebat sekali sehingga kemudian untuk melestarikan budaya itu kita angkat itu. Dan ada juga di sana ada makanan khas dibuat dari pohon sagu, Mhm. tepung sagu, Mhm. campur kacang hijau dengan kelapa. Mhm. Nah, itu namanya akar bilan. Hmm. Nah, itu juga 2000 akar bilan yang kita dapat juga muri waktu itu. Nah, itu pelestarian budaya, kemudian tarian-tarian lain. Saya juga memang suka dengan Mhm. tarian-tarian khas di sana. Mhm. Dan saya punya perda, Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Tahun 2021 tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat. Apa buktinya atau apanya? Saya ingin mengakui eksistensi masyarakat adat saya di Kabupaten Melaka, karena di Kabupaten Melaka itu ada strata, status sosial mhm. kemasyarakatan. Yang paling tinggi itu namanya liurai. Hmm. Hmm. Kalau di sini raja mungkin ya. Mungkin itu kalau saya lama di Bali. Kalau di Oh, Bali itu Ida Bagus, ah Ida iya ya. Ayu, itu strata paling tinggi. Di bawahnya itu Loro. Nah, Loro. di bawah Loro itu Raja. Hmm. Di bawah Raja itu Fukun, tokoh-tokoh Hmm. adat. Apa bentuknya? Saya memberikan insentif Pada masyarakat adat kepada itu ya. masyarakat hukum adat. Dan mungkin satu-satunya kabupaten di NTT yang melakukan itu. Kenapa saya memberanikan? Karena mereka punya peranan sangat tinggi, sangat besar. Iya, untuk melestarikannya. Setiap ada hajatan orang nikah, proses adatnya, pasti mereka mesti ada. Mhm. Kalau tidak ada, tidak bisa. Bahkan ada beberapa desa tertentu, pada saat orang meninggal, tidak akan dikebumikan, tidak akan diupacari kalau tokoh adat tadi tidak hadir. Nah, lalu apanya yang kita bisa berikan kepada mereka kalau kita tidak mengakui eksistensi Mhm. mereka? Mhm. Nah, sehingga itu saya lakukan. Jadi saya memberikan insentif kepada mereka untuk melestarikan budaya. Termasuk setiap kali ada kegiatan, saya menyarankan supaya tarian-tariannya harus khas dari daerah Dari kita. Malaka. Toleransi, Mbak, saya ini orang Katolik. Mhm. Tapi saya banyak belajar kawan-kawan saya di NU, Mhm. banyak belajar kawan-kawan saya di Muhammadiyah. Saya diskusi dengan teman-teman saya. Bahkan kadang mereka kaget, seorang bupati pulang kantor, saya singgah di masjid. Diskusi sama kawan-kawan. Dan Mhm. yang terjadi di Melaka itu, setiap Natalan, Mhm. yang jaga itu banser dari NU, Mmm. keamanan. Mhm. Demikian juga kalau Ketika Idul kegiatan-kegiatan di Fitri. masjid. Mmm. Kurban, hewan kurban, saya tidak pernah lalai. Selalu saya berikan kepada kawan-kawan. Karena begini, Mhm.
itu daerah perbatasan. Ya, Jadi tidak bisa kita fanatis sempit. ya. Kita tidak bisa sombong dan tidak bisa egois dengan uh, Keyakinan kita ya. keyakinan masing-masing karena kita menjaga perbatasan. Dan saya selalu katakan kepada kawan-kawan saya di Muslim, Hindu, Buddha, ini kita umat pilihan Tuhan. Kenapa kita yang dipilih untuk menjaga daerah ini? Ya karena Tuhan sudah melihat kita. Jadi toleransinya harus kita saling jaga betul. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, syukur kepada Allah karena sampai hari ini tidak ada gesekan sama sekali. Aman, tentram, Pak. Aman, tentram, damai. Pemilu Dan kemarin dan akan pilkada ini bisa aman, dipastikan saya aman ya? pastikan pasti aman. Karena saya pribadi juga selalu mendoakan kabupaten saya yang saya cintai, saya sayang, yang saya pimpin, harus aman, tertib, dan damai. Gitu. Karena kita akan maju kalau kita selalu berpikir positif, kalau kita selalu tanggalkan egois, kita tidak sombong, kita menghargai sesama satu sama lain, kerjasama yang baik, saya yakin pasti kita akan maju. Oh, soal kritik, banyak juga mengatakan, kenapa bapak, kakak, om tidak marah? Ya buat apa marah? Tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kritik, ya silakan. Caci maki, ya silakan. Itulah politisi. Ya silakan saja. Saya tidak perlu, saya anggap itu sebagai vitamin bala. Saya anggap sebagai rotan untuk memecut saya. Saya semakin hati-hati dalam bersikap, bertindak. Itu. Dan tadi kan saya sudah sampaikan kepada Mbak Rini, tanpa di mana saya kalah besar saja, saya bangun duluan. Karena kita harus mengajarkan masyarakat untuk bersikap arif bijak. Nggak dendam ya, Pak? Tidak boleh dendam. Dendam nanti kita sakit sirih, Mbak. Gitu. Iya, iya. Hanya orang lain usia 70 kelihatan masih awet, kita yang sudah baru 45, baru 50 sudah nggak bisa buat apa. Karena kita marah orang terus. Kita caci maki orang lain terus. Seolah-olah diri kita malaikat. Padahal kan tidak juga itu. Bung Karno kan sudah mengajar kepada kita, ketika Anda menunjukkan jari telunjuk kepada orang lain, masih meninggalkan 4, bahkan 9, kan dosa yang Anda simpan. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Pak, ini Kabupaten Malaka ada di perbatasan. Ya. Timur Leste, dekat dengan Australia juga. Betul. Dari sisi pariwisatanya gimana, Pak? Bagus dong, Pak, ini. Banyak yang lalu-lalu. View-nya bagus. Potensi, ya Indonesia rata-rata lah. Soal bicara pariwisata. Tapi sesungguhnya ada satu keunikan di Malaka itu adalah, ke depan itu ada wisata bahari, ada wisata lintas batas negara. Itu kalau dibangun betul itu cukup bagus. Kemudian wisata budaya. Karena di sana adat wisata masih kuat, sehingga masyarakat masih berbondong-bondong untuk datang ke leluhur mereka, untuk berdoa. Wisata ziarah, Pak ya? Wisata ziarah. Saya lihat itu menarik. Saya sendiri sering diundang dan mengikuti beberapa kegiatan. Terakhir kemarin itu pas kegiatan itu ada di perbatasan, di Kecamatan Kobalima Timur, di daerah Ailala, itu masih 2 kilo kita sudah bisa masuk ke Timor Leste. Saya dengan masyarakat ribuan kami wisata ziarah begitu ke tempat leluhur orang-orang kita di sana. Saya ikut jalan mendaki gunung bukit, ya ikut, ya senang-senang saja itu untuk melihat mereka berdoa, meminta kekuatan, minta kesehatan gitu. Pak, ini dari rekam jejak Bapak ya, Ya. sebagai akademikus di kampus, jadi pentolannya gitulah ya, dengan latar belakang di dunia pendidikan yang sudah begitu lama. Saya penasaran nih, Bapak kenapa sih tertarik mau jadi kepala daerah? Kita agak kilas balik dikit nih. Mbak Rini, saya punya istri, punya anak 3. Yang paling tidak setuju itu yang dokter. Anak saya pertama notaris, kedua dokter, ketiga masih masuk fakultas hukum. Istri dokter. Agak aneh lagi, istri saya relakan jabatan juga di kampus untuk pensiun dini. Harus pulang ke tanah kelahiran, ikut saya. Kesetiaan istri luar biasa untuk suami. Saya salut saja, tapi yang jelas hidup ini harus ada pilihan, Mbak Rini. Kalau mau pikir nyaman sendiri, ya saya salut dengan tempat saya kerja. Di Pulau Dewata itu, ya kalau mau dibilang, saya sangat istimewa hidup saya di sana. Rumah punya, kantor pengacara punya sendiri, hak milik itu.
pakai uang berapa miliar pun tidak ada yang sentuh saya, karena itu kan Taat kebebasan, pribadi. itu kan pribadi. Gaji saya lumayan bagus, apalagi sebagai ketua program studi magister ilmu hukum. Masuk saya juga elit-elit semua. Kalau mau dibilang masuk fakultas hukum itu kan orang-orang top semua juga gitu. Tapi ada satu yang saya pikirkan, kalau sampai dengan saya tidak ada lagi di dunia ini, apa sih kontribusi ketika saya mati dan Tuhan tanya, apa sih Anda hebat sekali, tapi kontribusi Anda untuk daerah lahirmu apa? Kalau saya tidak menjadi bupati, pasti saya tidak akan menjawab. Ya, Pak. Pasti kalau dosen kan masih, wah ini Anda pertanyaan pertama aja Anda tidak bisa jawab gitu. Umpama gitu. Nyatanya begini, tadi kan, kalau saya menjadi pribadi sendiri dengan keamanan, kenyamanan, kenikmatan pribadi saya, tentu saya tidak akan banyak membantu sesama. Mungkin spiritnya saya karena anak petani, belajar mandiri, kemudian merasakan bebannya, kalau bagaimana anak-anak lain, sanggup nggak mereka itu? Selama ini bukan saya tidak bantu, saya bantu secara pribadi, saya bantu, tapi tidak signifikan.